Perang ini presentasikan perpecahan ideologis antara pihak komunis PKT dan KMT mengusung nasionalisme yang berlangsung terputus-putus sampai akhir tahun 1937 ketika kedua belah pihak bersatu untuk membentuk Front Persatuan Kedua untuk melawan invasi Jepang dan mencegah Jepang memperluas invasi yang sudah masuk sebelumnya ke Manchuria pada tahun 1931. Sampai saat ini tidak ada gencatan senjata atau perjanjian damai yang ditandatangani, dan terdapat perdebatan mengenai apakah perang saudara ini telah berakhir secara resmi. Hubungan lintas selat telah terhalang oleh ancaman militer dan tekanan politik dan ekonomi, khususnya atas status politik Taiwan. Perang saudara Tiongkok pada skala penuh berlanjut kembali pada tahun 1946. Republik Rakyat Tiongkok secara aktif masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan terus mengancam Republik Tiongkok dengan invasi militer jika Republik Tiongkok secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dengan mengganti nama dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai Republik Taiwan. Pada 1927, persaingan antara dua partai besar, komunis dan juga nasionalis semakin memanas dan menjadi sebuah perang ketika Chiang Kai-shek dan Kuomintang memutuskan untuk menyingkirkan partai komunis. Pada 12 April 1927, KMT menangkap dan mengeksekusi para petinggi komunis yang mana peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa pembantaian Shanghai. Mao Zedong dari Partai Komunis memimpin perlawanan balik sehingga persekutuan di antara kedua partai berakhir dan resmilah Perang Persaudaraan Tiongkok dimulai. Perang pun terus terjadi dan diungguli oleh pasukan KMT. Kurangnya potensi kemenangan bagi serdadu komunis membuat mereka memilih melakukan long march dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga berakhir di Yan'an, di mana mereka membangun markas dan merekrut puluhan ribu pasukan baru. Setelah 10 tahun lamanya, perang ini tertunda pada 1937 ketika Jepang menginvasi Tiongkok, yang membuat kedua pihak mau tidak mau bekerja sama untuk mempertahankan tanah airnya. Nasionalis dan komunis awalnya sempat akan berdamai sebelum penyerahan Jepang diselesaikan, tetapi pertempuran serius pecah kembali pasca kekalahan Jepang pada 1945. Penarikan pasukan pendudukan Soviet pada Maret sampai April 1946 juga menjadi pemicu perebutan wilayah. Setelah pasukan pemerintah merebut Changchun pada 23 Mei, gencatan senjata 15 hari diumumkan di Manchuria dari 6 Juni hingga 22 Juni. Namun pertempuran meningkat di tempat lain ketika pasukan pemerintah dan komunis bentrok di Jehol, Gyeongsu Utara, Timur Laut Hope, dan Shantung Tenggara. Pada Maret 1947, pasukan nasionalis sukses merebut markas besar kaum komunis di Yan'an, yang menjadi pukulan telak bagi Mao Zedong. Namun kelompok komunis tidak berdiam diri. Sementara tentara Kuomintang melemah, komunis memperoleh kebijakan agraria atau land reform yang berhasil menarik jutaan petani untuk bergabung ke pihak mereka. Mao Zedong selanjutnya berhasil melempar serangan besar-besaran yang membuat Chiang Kai-shek dan tentaranya terdesak mundur ke Pulau Formosa atau Taiwan. Yang pertama yaitu faktor geografis, yakni terpecahnya wilayah Tiongkok menjadi dua bagian, yaitu Republik Rakyat Cina yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina dan Republik Cina atau Taiwan yang dikuasai oleh Partai Nasionalis atau Partai Kuomintang. Selanjutnya yakni krisis ekonomi, sehingga Mao Zedong pada masa pemerintahannya menerapkan beberapa kebijakan. Antara lain melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta, menerapkan pembagian tanah kepada para petani, dan mendorong para petani tersebut untuk membentuk serikat kolektif petani, dan mengencangkan program pembangunan nasional yang pada saat itu dibantu oleh Uni Soviet. Selanjutnya yakni dalam bidang politik, di mana Taiwan menganggap negaranya adalah wilayah berdaulat, sedangkan pemerintah Republik Rakyat Cina mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari negaranya, dan menganggap bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa di Taiwan adalah ilegal. Tidak hanya itu, pemerintah Republik Rakyat Cina bahkan mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik kepada negara manapun yang mengakui kedaulatan Taiwan. Selain ketiga kondisi yang disebutkan, perang tersebut juga memakan jutaan korban jiwa. Tercatat, perang saudara tersebut telah menewaskan lebih dari 5 juta korban jiwa. Konflik yang terjadi antara Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong dan Partai Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek tidak juga menemui titik terang. Pada pertengahan 1949, setelah kedua pemimpin partai melakukan negosiasi, gencatan senjata tidak terelakkan dan pasukan komunis berhasil menguasai sebagian besar mainland Tiongkok. Tepatnya tanggal 1 Oktober 1949, kemenangan berhasil diraih Partai Komunis dan memukul mundur Chiang Kai-shek ke Pulau Formosa yang sekarang dikenal Taiwan.
Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan hingga akhirnya meninggal pada 1975, sebenarnya konflik ini belum berakhir karena tidak ada dokumen resmi yang menyatakan perdamaian antara dua kubu partai. Hingga saat ini konflik masih berlanjut meskipun tidak separah dulu. RRT menganggap Pulau Formosa bagian dari wilayah RRT, tetapi Taiwan mengakui bahwa dirinya telah merdeka. Kedua negara sama-sama tidak ingin mencari titik tengah untuk menyelesaikan permasalahan ini.